Setelah berkali-kali mencetak rekor, akhirnya minggu lalu IHSG mulai melemah dan melorot kembali ke level 7.900. Investor asing pun masih terus menjalankan aksi jual. Apa saja yang jadi faktor pendorong pasar ke depan? Faktor geopolitik dan perundingan perang dagang AS ini, apa bisa menimbulkan sentimen baru? Bagaimana sebaiknya investor menempatkan aset alokasinya? Berikut ini analisis dan tips dari Ivan Jaya, Head Consumer Funding and Wealth Business Bank, Danamon. Ada tiga hal sebenarnya yang utama ya, tentunya pemotongan suku bunga acuan di Bank Sentral, The Fed itu yang lebih agresif hingga akhir 2025 dengan ekspektasi terminal rate di 3,5% sampai dengan 3,75% ini, serta yang paling penting ini adalah ekspansi dari sektor artificial intelligence atau bahasa Indonesianya akal imitasi atau AI secara global yang menjadi katalis positif untuk pasar saham. Itu poin pertama. Poin kedua adalah faktor geopolitik di Gaza dan perundingan perang dagang di Amerika ini. Jika ada eskalasi baru ke depan, tentunya bisa jadi market mover yang tidak hanya berdampak secara total kayak gitu ya, tapi bisa menggerakkan pasar modal dalam jangka pendek. Nah, pengaruh kuatnya ini ada di pasar energi karena keduanya cenderung menekan harga minyak bumi karena untuk menekan risk premium produksi dan mengurangi permintaan minyak bumi ke depan. Nah, saat ini investor sendiri lebih antusias dan bereaksi pada ekspektasi hampir nih 100% atas pelonggaran yang akan kembali dilakukan oleh The Fed di meeting FOMC nanti akhir Oktober ini. Ini akan menjadi stimulus untuk sentimen bullish di pasar, sehingga kalau gejolak jangka pendek yang dapat terjadi, faktor geopolitik, perang dagang, ini bisa jadi kesempatan buat para investor untuk mendapatkan harga yang murah di tengah pasar yang bullish ini. Nah, tambahan informasi aja bahwa waktu kita berbincang 6 bulan yang lalu, kami pernah menyampaikan bahwa IHSG berpeluang menanjak hingga menembus 8.000 yang didukung oleh dorongan oleh kebijakan yang lebih akomodatif dan ternyata kejadian. Jadi IHSG ini telah sekarang di kisaran di atas 8.000. Kemarin ada koreksi dari all time high di 8.250-an ke sekarang ke 8.000-an karena saham-saham konglomerasi dan perbankan ini turun. Pergantian Menteri Keuangan sendiri melambangkan adanya perubahan kebijakan pemerintah dari yang sebelumnya pro stabilitas menjadi Menko baru yang pro growth, sehingga wajar apabila kita melihat akan ada kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya lebih ke arah mendorong pertumbuhan ekonomi lewat stimulasi kredit. Sebenarnya yang dibutuhkan di market ini kan ada dua ya. Yang pertama itu adalah tingkat suku bunga yang rendah untuk memacu kredit dan terjadinya likuiditas. Jadi kalau misalnya likuiditasnya ini ada, tentunya diharapkan dengan suku bunga yang makin rendah, maka stimulasi kredit ini akan terjadi. Nah, kami melihat bahwa tujuan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya ini dalam memobilisasi 200 triliun ini untuk mendorong penciptaan kredit lewat optimalisasi kas negara, sehingga bisa menimbulkan efek money multiplier. Dan dalam periode mobilisasi dana tersebut, terlihat nih bahwa likuiditas di pasar meningkat, bunga deposito berangsur turun, funding cost dari bank juga diharapkan turun. Nah, walaupun ada headwind atau ada tantangan ya dari kebijakan tersebut berupa berkurangnya porsi kas negara yang bisa langsung diakses dari rekening pemerintah di Bank Indonesia, namun diharapkan koordinasi KSSK diharapkan bisa memitigasi risiko tersebut. Jadi tertinggalnya kinerja saham perbankan di tengah IHSG yang mencapai rekor baru ini memang merupakan cerminan dari ada pergeseran appetite ya dari para investor di tahun ini, khususnya untuk investor asing yang menjual saham-saham big banks dan membeli saham-saham konglomerasi. Kenaikan pasar saham domestik ini memang terjadi di tengah kenaikan demand dari sisi domestik. Jadi banyak retail nih dengan likuiditas di pasar saham yang naik secara signifikan.
Nah, pada paruh pertama 2025, rata-rata transaksi harian ini hanya 10-15 triliun. Sementara saat ini, rata-rata transaksi harian bisa mencapai 20-30 triliun tiap harinya. Nah, namun dari sisi partisipasi saat ini, aktivitas transaksi investor asing ini turun jauh. Dengan hanya mencapai 25-30%. Jauh dari di awal tahun itu mereka sampai ke 40% dari transaksi harian, kayak gitu ya. Jadi perubahan appetite dari investor ini memang wajar mengingat investor terus melakukan rebalancing portfolio pada kondisi pasar yang relevan sesuai dengan momentum saham yang lebih diuntungkan. Namun kami melihat kalau untuk saham perbankan, khususnya saham bank yang besar yang terjadi sepanjang tahun ini sebenarnya membuka kesempatan untuk kita masuk karena valuasinya jadi menarik gitu. Nah, dampak kebijakan fiskal jangka pendek pemerintah yang lebih pro-growth akhirnya bisa diharapkan bisa mendorong pemulihan pertumbuhan kredit menuju 2 digit dan meningkatkan laba perbankan. Jadi itu juga termasuk dampak yang 200 triliun tadi ya. Sehingga nanti dalam beberapa waktu ke depan diharapkan kita akan melihat laporan keuangan yang lebih positif dari perbankan. Dan harapan ini tentunya akan diikuti dengan apresiasi kembali harga saham-saham perbankan tersebut dalam waktu dekat. Nah, banyak pihak memang menilai saham konglomerasi memunculkan kekhawatiran karena apresiasi harga kok tidak sejalan nih dengan kondisi fundamental dari perusahaannya itu. Namun kita sebenarnya bisa melihat secara selektif bahwa beberapa saham konglomerasi ini masih menunjukkan pertumbuhan bisnis yang cukup solid, valuasinya wajar sehingga bisa jadi pilihan. Kalau ngomong tentang sektor sendiri, kita lihat saham-saham yang di basic material seperti produsen logam, yang labanya juga baik, yang solid kayak gitu ya. Kemudian saham-saham dengan dividen yield yang tinggi, yang akan mendapatkan dampak positif dari kondisi likuiditas yang tinggi di pasar, di tengah suku bunga yang rendah, sehingga dapat menawarkan cash flow yang lebih menarik. Selain itu, terakhir adalah faktor seasonality, yang juga mendorong pergerakan saham. Nah, dari data historis 10 tahun terakhir ini, dari Oktober sampai Maret, 6 bulan, itu biasanya merupakan periode yang baik kalau kita masuk sekarang, dan nanti coba untuk kita lihat posisi kita di bulan Maret. Jadi rata-rata apabila kita keluarkan tahun 2020-an ya, yang waktu ada COVID itu, rata-rata antara Oktober sampai Maret ini kita bisa tumbuh 6,13%. Jadi ada 3 hal yang membuat harga emas yang sepanjang tahun ini menembus 55%. Jadi yang pertama tentunya kebijakan moneter longgar atau penurunan suku bunga The Fed. Karena ada ketidakpastian global dari sisi perang dagang Amerika-Tiongkok membuat emas nih diincar sebagai instrumen safe haven. Emas dihargai dalam dolar Amerika sehingga saat dolar Amerika melemah, harga emas dan mata uang lain menjadi lebih menarik. Nomor 2 adalah pembelian emas oleh Bank Sentral Dunia. Karena di tengah adanya konflik geopolitik yang makin meluas seperti perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, konflik Israel-Iran, perang dagang antara Amerika dan mitra dagang utama, pembentukan digital yuan oleh Bank Sentral Tiongkok. Nah, ini juga ada pula faktor-faktor kekhawatiran misalnya melebarnya defisit fiskal di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Eropa, Jepang yang mencapai rekor tertinggi, dan kekhawatiran ini yang membuat harga emas semakin diminati. Nah, yang terakhir adalah emas sebagai salah satu mineral yang penting dalam komponen pembuatan chip karena sifat konduktivitasnya yang unggul dan tahan terhadap korosi. Jadi emas ini memiliki keunggulan ya untuk kecepatan pemrosesan data yang tinggi pada perangkat-perangkat AI, sehingga membantu pengembangan AI menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Jadi kepercayaan investor pada inflasi yang tetap tinggi, imbas dari penerapan tarif, imbal balik yang diterapkan oleh Presiden Trump, kemudian hal-hal tersebutlah yang membuat emas ini alat hedging inflasi yang diminati oleh investor. Emas ini sebenarnya sangat diminati kayak gitu ya, jadi ada potensi untuk menguat. Namun perlu kita ketahui bahwa apabila kita bicara tentang emas ini,
adalah kita tidak bisa timing the market untuk emas ya. Jadi emas itu ya kalau sebagai salah satu aset alokasi di investasi portfolio kita, sebaiknya itu dibeli secara berkala tanpa memperhatikan oh ini lagi murah atau ini lagi tinggi, karena terbukti ini merupakan satu alat hedging yang baik gitu. Jangan di trading kalau emas. Ini ada perubahan dari waktu kami menyampaikan 6 bulan yang lalu dibandingkan yang sekarang ya. Sewaktu 6 bulan yang lalu kami menyampaikan bahwa kita coba untuk fokuskan ke short duration obligasi atau short duration bonds gitu ya. Namun kalau untuk yang sekarang apalagi ditunjang dengan tadi seperti yang diinformasikan bahwa suku bunga akan dipotong, kemudian secara lokal sendiri bahwa likuiditas itu akan membaik kayak gitu ya, sehingga akan mendorong fokus bahwa suku bunganya akan turun, pertumbuhan kredit akan tinggi. Jadi kami sekarang agak melebarkan atau memperbesar porsi untuk bonds atau obligasi yang durasinya itu menengah sampai panjang. Ya, sebagai contoh untuk profil risiko balance, kami rekomendasikan untuk 40% di short medium duration, kemudian ada 27% di corporate fixed income. Sebagai contoh Sukor Invest Monthly Income Fund itu juga bisa dipakai. Kemudian 33% di long duration fixed income seperti BNP Paribas Prima, atau dari Asmor itu Asmor Dana Obligasi Nusantara. Dan sisanya 10% di pasar uang juga bisa. Itu yang profil risiko balance. Kalau untuk profil risiko yang agresif, kami merekomendasikan itu 50% itu di equity yang big cap. Sebagai contoh itu BNP Paribas Sri Kehati, Batavia Index Pevindo. 33% di all cap equity, misalnya seperti Eastspring, Investment Alpha Navigator. Kemudian ada 10% itu di short medium duration income fixed income fund seperti Bahana ABF Indonesia Bond Fund, atau FR itu juga boleh, FR 109, dan 5% sisanya itu di short medium duration juga seperti BNP Prima 2 atau Asmor Dana Obligasi Nusantara atau FR 106. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.